Youtubers, kita tadi sudah di luar. Sekarang kita masuk ke dalam museum Randang. Langsung disambut ya, sebelah kanan kita ada ragam randang. Ini ragam randangnya. Di kiri atas itu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam itu namanya Randang Pensi ya. Di Kabupaten Padang Pariaman itu ada Randang Lokan, Kota Pariaman ya. Nah, untuk di Kabupaten 50 Kota itu ada Randang Talua, Randang Runtir, Randang Cibada, Randang Tumbuh, Randang Daun Kayu. Di Tanah Datar ada Randang Balu. Di Kabupaten Sejunjung ada Randang Jariang, Randang Itia. Ya. Mungkin di daerah kabupaten lainnya sebetulnya ada, tapi belum termasuk terdata atau bagaimana di sini ya. Jadi belum dipasang ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ini di sini ada hikayat ceritanya ya. Di mana rendang itu dimulai dari abad ke-14, 15, 16, 19 sampai sekarang ya, saat ini ya, beraneka ragam sudah variasi rendang gitu ya. Di abad ke-14 sendiri itu ternyata sudah banyak orang-orang India yang tinggal di daerah Minang, dan bumbu serta rempah-rempah sudah diperkenalkan oleh mereka ya. Jadi bumbu-bumbu rendang rempah ini mungkin dibawa dari India sana ya. Nah, silakan dibaca. Nah, di abad ke-15 juga memang rendang ini awalnya khas dari India ya, berupa kari ya, kari. Makanya rasanya tidak jauh-jauh beda sebenarnya ya. Ya, di sini sebenarnya memang tidak banyak yang mengetahui asal usulnya, tapi menurut cerita kalau dari nenek-nenek kami dulu, di mana rendang ini sebenarnya memang berasal dari kari, di mana saat itu terjadi keteledoran si anak yang disuruh oleh ibunya memasak kari, tapi lalai karena ketiduran, sehingga kari tadi itu mengental dan akhirnya mengering menjadilah berupa rendang seperti yang sekarang ini. Ya, itulah cerita kalau nenek-nenek kami zaman dulu ya. Tapi kita nggak tahu juga karena di sini musim rendang, tapi di sini tidak diceritakan seperti itu, atau mungkin pihak peneliti atau investigatornya ini kurang mendapat cerita atau masukan-masukan dari masyarakat ya, kurang melakukan penelitian mungkin ya. Inilah bahan-bahan dasar untuk membuat rendang. Ada kelapa ya, bagian pentingnya ya benar, karena santan ya. Ini cabai merah ya, pastinya bawang merah, bawang putih, jahe nggak lupa pasti, lengkuas. Nah, ini ada peka. Peka ini jenis rempah-rempah yang bentuknya menyerupai bintang yang memiliki biji kecil di setiap ruasnya. Itu peka. Ada peka. Nah itu. Apa ini? Ada ketumbarnya, ada kemiri pasti, daun kunyit itu nanti setelah dikasih santan ya, dimasukkan daun kunyit, daun serai ya, sama daun jeruk, daun salam. Ya, itulah bahan-bahan dasar untuk membuat rendang itu tadi sendiri. Nah, ini ada alat-alatnya ya, yang biasa dipakai untuk merakit atau meramu rendang itu sendiri ya. Oke, sekarang kita ke daerah Painan ya. Nah, ini mungkin sudah mulai lengkap ya. Di daerah Painan itu kebetulan kampung orang tua saya di pesisir selatan sana, rendang lokan. Memang khasnya di sana ya, rendang lokan itu. Jadi rindu mau pulang kampung. Itu ya kerang ya, dengan cangkang yang cukup besar, berasal dari muara sungai. Memasak rendang lokan tidak perlu waktu lama. Ya, benar. Rasanya sangat nikmat ya. Ini penampakan bentuk dari bahan dasar dari untuk pembuatan rendang lokan. Ini penampakan rendang lokannya ya. Oke, ini rendang lokan. Oke, ini daerah Bukit Tinggi khusus nih ya. Daerah Bukit Tinggi ini memang paling terkenal dengan namanya Randang Jariang. Randang Jariang itu randang jengkol ya.
favorit orang rumah Panau. Jadi ternyata rendang jengkol ini atau rendang jaring ini memang berasal dari kota Bukit Tinggi ya, daerah Bukit Tinggi ya. Nah, oke, itu tata caranya. Ini penampakan bahan-bahan dasarnya. Wah, ini perwujudan atau penampakan dari rendang jaring itu sendiri. Nah, kita sampai di daerah Batu Sangkar ya, Randang Balui. Randang Balui ini nih, balui itu tuh ikan belut ya, ikan belut yang berada di daerah perairan ya, sawah-sawah atau parit-parit. Memang ikan yang sangat tinggi proteinnya ya. Nah, ternyata itu adalah khas dari daerah Batu Sangkar ya. Nah, ini penampakannya, rempah-rempahnya, dan ini penampakan dari wujud rendang balui. Nah, nggak bergerak, tubers. Ya benar, nggak bergerak karena dia memang belutnya sudah mati ya, jadi nggak bergerak lagi. Oke, ternyata dalam rendang itu sendiri ada filosofinya. Daging itu mengartikan apa? Daging itu melambangkan minyak mama dan bundo kandung, di mana mereka akan memberikan kemakmuran pada anak pisang ya, dan kemenakan filosofi rendang. Nah ya, ini filosofi rendangnya ya. Karambia itu atau kelapa ya, kelapa. Nah, ini silakan dibaca. Ya, itulah filosofinya ya. Oke, ini filosofi yang ketiga ya, lado. Lado itu tuh sambalnya ya. Nah, itulah jadi makna dari filosofi dari masakan rendang ini sendiri. Ternyata masakan rendang ini bukan hanya sekedar masakan saja, tapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam masakan itu sendiri ya. Nah, itulah masyarakat adat Minangkabau itu segala sesuatunya mengandung makna ya, yang tersirat maupun yang tersurat. Oke, tubers, demikian kita berada di Museum Randang Kota Padang, di mana gedung ini menjadi satu dengan Museum Adityo Warman di Kota Padang ya. Oke, tubers, sekian, terima kasih. Ciao, wassalamualaikum.